Anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia dari fraksi Nasdem Jeki Uli, dan Anita Jakobagah dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia, sebagai bagian dari tim pengawas perbatasan DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Mota Ain dan Upoli. Kunjungan dilakukan selama 2 hari, pada Kamis, tanggal 12 November tahun 2021, hingga Jumat, tanggal 13 November tahun 2021. Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Thomas Setiabudi Aden, Kepala BPJN NTT Agustinus Junianto, dan Kepala Subdirektorat Wilayah 2, B Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2, S Bambang Widiarta. Dalam kunjungan ke Mota Ain, tampak Jeki dan Anita menanyai kendala-kendala yang dihadapi masyarakat perbatasan kepada Bupati Belu. Menanggapi pertanyaan yang diajukan kepada keduanya mengenai sarana dan prasarana yang ada di perbatasan, kedua anggota DPR RI dari NTT tersebut menanggapinya sesuai perhatian bidang mereka masing-masing. Menurut Jeki, sarana dan prasarana yang ada di perbatasan cukup baik. Namun ada penjelasan sedikit, terjadi kelambanan kegiatan di sini karena masalah COVID. Negara seberang melakukan pengetatan karena COVID, ujarnya. Mengenai tingkat dan sumber daya keamanan, Jeki berpendapat bahwa keamanan di perbatasan terkontrol dengan baik. Hanya ada sedikit hambatan psikologis jika terjadi pergantian pimpinan, tetapi hal tersebut bukanlah kendala berarti. Terkait langkah yang akan diambil oleh tim pengawas perbatasan, Jeki akan menggunakan pemaparan Bupati untuk melaporkannya ke Ketua Tim di Jakarta sebagai bagian dari temuan mereka di lapangan. Sedangkan Anita Jakobagah dari Komisi 10 Bidang Pendidikan menyatakan masih banyak sekali kekurangan yang ada di daerah perbatasan, termasuk menyangkut akses pendidikan. Padahal daerah-daerah perbatasan harus jadi prioritas pemerintah pusat. Kalau tidak ada internet, daerah perbatasan yang harusnya jadi prioritas malah makin tertinggal, kata dia. Menurutnya, keterbatasan akses internet tidak memungkinkan anak-anak perbatasan mengakses sekolah online seperti anak-anak lain di Indonesia. Kunjungan yang dihadiri oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2, Thomas Setiabudi Aden, juga menunjukkan keseriusan pemerintah pusat memperhatikan perkembangan sarana di perbatasan. Thomas memaparkan bahwa jalan perbatasan merupakan prioritas pemerintah pusat. Untuk sampai ke sini, Belu sampai Mota Ain, kita melewati jalur jalan nasional utama di NTT. Kita juga memprioritaskan jalan perbatasan yang kita sebut sabuk merah baik yang di enklav Upoli maupun di tempat lain. Jadi buat kita, perbatasan ini prioritas karena sesuai dengan prioritas PLBN kita bangun. Hal ini agar selain roda perekonomian dapat berjalan lancar, juga menyangkut harga diri bangsa. Harga diri bangsa harus kelihatan berbeda melalui penataan perbatasan, pungkas Thomas. Bapak, terkait dengan tinjauannya di perbatasan ini, dari sarana dan prasarana serta hal lain ini seperti apa Bapak melihat, Pak? Kalau saya melihat, fasilitas yang sudah ada di sini sudah cukup baik. Namun, ada penjelasan sedikit bahwa terjadi kelambanan dalam kegiatan di sini karena masalah COVID. Negara seberang ternyata memperlakukan pengetatan masalah COVID-19 sehingga ada terjadi kegiatan yang terhambat karena itu. Jadi sebenarnya dari kita sudah cukup lah kalau saya lihat fasilitas yang ada di sini. Baik, dari sisi keamanan dan sumber daya keamanannya seperti apa nih Pak? Kalau dari sisi keamanannya sampai saat ini yang kami ketahui bahwa bisa terkontrol dengan baik. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi bahwa kalaupun terjadi pergantian ada sedikit hambatan psikologis saja Pak, saya rasa. Yeah. Kalau ini karena mereka SOP-nya sama semua, yang pelaku pengamanan perbatasan. Ya, kedepannya apa yang DPR akan lakukan nantinya Pak terkait dengan tinjauan ini nanti? Kami masih melihat nanti sekitar malam ada pemaparan dari Pak Bupati mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Dari situ kita akan mengambil poin itu saya bersama Ibu Anita akan melaporkan kepada Ketua Tim Pengawasan Pembangunan untuk perbatasan di Jakarta nanti, sebagai temuan yang kita dapat di lapangan. Ibu, tadi terkait masalah pendidikan ini kan dari sisi teknologi dan infrastruktur jaringan ini seperti apa? Iya, tadi baru sedikit sekali Pak Bupati memberitahukan bahwa masih banyak sekali kekurangan ya
Padahal sebetulnya daerah-daerah perbatasan seperti ini harusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Apalagi kita bicara mengenai internet ya. Nah, apalagi sekarang dengan masalah COVID yang sudah hampir 2 tahun ini kan sangat merugikan anak-anak kita karena mereka sudah tidak sekolah. Nah, kalau tidak ada internet lagi bagaimana? Nah, ini jadi bukan daerah perbatasan, bukan menjadi prioritas, malah jadi tertinggal. Jadi saya berharap supaya Pak Bupati sebentar malam ini ada pemaparan dibuka semua supaya apa yang menjadi temuan saya juga, kebetulan saya di Komisi 10 di bidang pendidikan, bisa kita dorong itu anggarannya dari berbagai macam keperluan itu. Sehingga wilayah 3T ini Iya, juga 3T khususnya dapat perbatasan diperhatikan. memang harusnya dapat perhatian khusus ya, prioritas. Dari semua pendidikan, infrastruktur, semuanya tuh prioritas yang namanya perbatasan itu. Makanya nanti kita Baik. Pak, dari pekerjaan umum Ya. kemudian seperti apa nilai jalur menuju ke sini deh tadi Pak? Baik, jadi untuk ke Belu sampai sini ini kita kan melewati jalur jalan nasional utama di Pulau Timur ini dari Kupang sampai ke Belu lewat Soe ke Fabenanu. Kemudian kita juga memprioritaskan jalan perbatasan yang kita sebut sabuk merah ya, baik yang di Enclave Oipoli maupun dari Mota Ain, Henes, Mota Masin itu kita prioritaskan, mudah-mudahan tahun depan semua tuntas bagus. Jadi buat kita perbatasan ini prioritas Pak, karena sesuai dengan program Pak Presiden juga untuk pembangunan PLBN ini juga Cipta Karya semua melalui Cipta Karya PLBN juga sekarang semua kita bangun mulai dari Yetetkun, Sota sampai perbatasan di Kalimantan yang di sini juga semua dibangun oleh Kementerian BUMN. Sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar Ya, ya Pak ya. roda perekonomian dapat berjalan lancar. Dan berikutnya juga yang cukup penting tadi kita diskusi Pak, yaitu harga diri bangsa ini. Jadi ya, kelihatan berbeda lah pokoknya perbatasan kita ya saat ini. Terima kasih.